Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Akhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan bantahan terhadap pendapat-pendapat dari golongan sesat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bantahan yang pertama sampai dengan 3 telah kita kupas bersama pada waktu yang lalu, dan sekarang insya Allah kita mulai memasuki bantahan keempat. Bantahan yang keempat, menafikan sifat berarti menafikan wujud Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada zat tanpa sifat, dan setiap yang wujud pasti mempunyai sifat. Mustahil dibayangkan ada wujud yang tidak mempunyai sifat. Sesungguhnya yang tidak mempunyai sifat hanyalah makdum, sesuatu yang tidak ada. Maka barang siapa yang menafikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia letakkan untuk dirinya, berarti ia telah mencapakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Telah membangkangkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan benda-benda yang tidak ada wujudnya. Dan itu berarti pula dia telah mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala sebagai keharusan dan konsekuensi dari ucapannya itu. Nah, poin keempat ini jelas sekali bahwa orang yang tidak menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala artinya menafikan, meniadakan, maka berarti dia mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ada sesuatu tanpa sifat. Tidak ada zat tanpa sifat, mustahil. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kekal, abadi dan azali, yang tiada awalan dan akhiran. Kalau dikatakan Allah tidak memiliki sifat, maka kata-kata wujud itu sendiri adalah sifat. Sifat wujud itu adalah sifat. Maka mengingkari sifat bagi Allah berarti mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih dahsyat karena masuk kepada pemahaman ateis dan mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mempunyai sifat yaitu sesuatu yang tidak ada, yang ma'dum, yang tidak ada sifatnya. Maka menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, berarti dia menolak sifat-sifat bagi Allah, mencampakkannya dan membangkang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berarti hakikatnya dia telah menyerupakan Allah dengan benda-benda yang tidak ada wujudnya. Dan berarti pula dia mengingkari wujud Allah. Dan ini adalah sebuah konsekuensi dari ucapannya. Sehingga orang yang mengingkari sifat bagi Allah, dia hakikatnya secara tidak langsung menolak adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teruskan. Poin yang kelima, kesamaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya dalam bahasa tidak mengharuskan kesamaan atau menyerupakan dalam hakikat atau kaifiyah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang khusus dan sesuai dengan keagungannya. Makhluk mempunyai sifat-sifat khusus dan sesuai dengan kepantasannya pula. Ini tidak mengharuskan kesamaan atau penyerupaan. Bahkan antara makhluk pun tidak harus sama. Jika dikatakan sesungguhnya arsy itu adalah sesuatu yang wujud, dan sesungguhnya nyamuk itu sesuatu yang wujud, ini tidak mengharuskan keduanya sama dan tidak sesuatu dan wujud. Dan keduanya tidak mengharuskan keduanya sama dalam sesuatu dan wujud.
ini tidak mengharuskan keduanya sama dalam sesuatu dan wujud, juga dalam hakikat dan kaifiat. Jika hal ini terjadi antara makhluk dengan makhluk, maka antara Allah Subhanahu wa taala al-Halik dengan makhluknya adalah lebih utama untuk tidak sama. Nah, samanya penamaan pada sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara bahasa ini tidak menunjukkan arti sama dalam hakikat, tidak menunjukkan sama dalam kaifiat. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang khusus yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah adalah sifat-sifat dan nama-nama Allah yang khusus yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin sama dengan makhluknya. Dan demikian pula makhluk memiliki sifat-sifat yang khusus yang sesuai dengan kelayakan bagi makhluk itu, yang serba terbatas, serba lemah, sehingga sifat-sifat yang ada pada makhluk ya memiliki sifat kelemahan sesuai dengan kondisi makhluk itu sendiri. Kita mendengar, Allah mendengar. Mendengarnya Allah jauh berbeda dan tidak sama dengan mendengarnya kita. Tapi ketika dikatakan Allah mendengar, kita paham bahwa Allah memiliki sifat mendengar. Tapi bagaimana Allah mendengar dan seperti apa Allah mendengar, itu bukan sesuatu yang harus kita cari dan kita ketahui. Tetapi kita tahu bahwa Allah mendengar sehingga kita yakin ketika kita berbicara, Allah mendengar kita. Ketika kita mengatakan sesuatu, Allah mendengar kita. Dan mendengarnya Allah adalah mendengar yang khusus, sifat-sifat yang khusus yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita makhluk sangat terbatas pendengaran kita. Orang di balik tembok saja berbicara kadang sudah tidak terdengar, seandainya terdengar pun sudah tidak jelas dan tidak bisa dipahami. Bahkan dalam satu keadaan di sini ada 2 orang, 3 orang yang berbarengan berbicara, maka sudah tidak bisa diketahui omongan mereka masing-masing. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas arsy-Nya, jauh dari seluruh makhluknya tapi dekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang terlewatkan dari penglihatan Allah, dari pandangan Allah. Tidak ada satu suara pun yang ada di alam semesta, baik manusia, jin, binatang, malaikat, bahkan benda-benda, melainkan Allah Subhanahu wa taala mendengar semuanya dan tidak pernah ada suara yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena maha mendengarnya Allah adalah maha mendengar yang khusus, spesial, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula melihatnya Allah. Kita mendengar, melihat ada batasannya. Ketika kita tidur, kita sudah nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Ketika kita terhalang oleh satu dinding, kita sudah nggak bisa melihat. Ketika telinga kita tersumpal, sudah tidak bisa mendengar. Ketika tertumpuk oleh suara dan bunyi lainnya, kita sudah nggak bisa mendengar dengan jelas. Manusia, apapun yang ada pada manusia, semua serba terbatas. Sedang yang di sisi Allah semua adalah sempurna. Dan ini yang harus, bahwa kesamaan pada nama dan sifat-sifat antara Allah dan makhluk tidak menunjukkan keserupaan pada zat dan kaifiyat, pada hakikat dan kaifiyat. Kaifiyat itu bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah turun, bagaimana Allah bersemayam di atas arsy. Itu jangan kita tanya bagaimana, karena nggak akan sanggup. Bapak-bapak, kita ini hanya bisa memikirkan sesuatu yang terjangkau oleh kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, maha tinggi, maha agung, yang tidak akan mungkin hakikat dan zatnya dapat dijangkau oleh manusia. Wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada manusia yang bisa mengetahui Allah dengan secara hakiki. Seperti kita melihat sesama kita, tidak bisa. Kenapa? Allah zat yang maha agung, yang Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya, nur ala nur, cahaya di atas cahaya, mengalahkan seluruh cahaya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, walau
Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan walau kusyifat subuhatu wajhihi la ahraqat al-ardha ay mantaha ilaihi basar. Seandainya Allah itu disingkapkan cahayanya, niscaya cahaya Allah itu akan membakar sejauh yang dipandang dari makhluknya semua. Artinya, dan tidak ada makhluk di alam semesta ini yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya semua akan terbakar. Maka kita tidak bisa mengetahui hakikat atau zat Allah, hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakin Allah itu ada dan Allah itu maha kuasa dan Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna dan Allah memiliki nama-nama yang indah lagi sempurna. Ini yang sesuai dengan kepantasannya, sedangkan yang pada manusia adalah sesuatu yang serba terbatas, serba lemah. Dan yang patut kita ketahui, manusia itu atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah bagian dari ciptaan Allah yang sangat kecil, sangat jauh. Kita dibandingkan dengan bumi misalnya sudah sangat jauh. Kita ini hanya setitik debu di tengah bumi ini. Belum lagi dengan langit-langit yang 7 yang Allah ciptakan, belum lagi dengan matahari, bulan dan yang lainnya. Dan juga dengan kursi Allah, dengan arsy Allah. Maka kenapa Allah memberikan sifat-sifat yang sama pada sifat manusia dalam penamaan, agar bisa dipahami dan dikenali dengan baik. Kalau kita mengenal Allah Maha Melihat, maka kita akan waspada dari melakukan hal yang tidak disukai, tidak diridhoi oleh Allah. Kalau kita tahu Allah Maha Mengetahui, maka kita juga akan waspada untuk tidak berbuat seenaknya karena Allah selalu mengetahui. Kalau kita tahu Allah itu dekat dengan makhluknya, maka kita akan selalu hati-hati. Sehingga karena kita tahu segala apa yang kita lakukan semua dekat. Dan yang Maha Agung Allah, semua yang di alam semesta tidak pernah luput dari pandangan Allah, dari pendengaran Allah, dari pengetahuan Allah, dari penjagaan Allah, dari pengaturan Allah, dari kehendak Allah, dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh. Dan sungguhnya antar makhluk saja, sifat-sifat antar satu makhluk dengan makhluk lainnya, meskipun sama penamaan sifat itu, tapi beda dalam hakikat dan kaifiyat. Kita punya mulut, ya kan? Onta punya mulut. Cara makannya onta dan manusia sama? Beda. Onta bisa makan dan menyimpan makanannya untuk waktu yang lama. Kalau manusia kalau sudah makan, ya masuknya ke perut, sudah nggak bisa kemana lagi. Kalau onta bisa ditampung di temboloknya, yang kemudian nanti kalau ketika lapar baru itu muncul, baru dimasukkan ke dalam perut. Jadi makan pertama untuk ngisi perut, makan kedua disimpan. Sehingga onta itu untuk perjalanan jauh sampai berhari-hari kadang tidak makan, bertahan karena makanannya sudah dimakan di dalam. Itu sama makhluk saja kita sudah beda. Dan banyak sekali aspek perbedaan antara satu makhluk dengan makhluk lainnya. Semua makhluk hampir seluruhnya punya mata. Tapi antara mata yang satu dengan mata yang lain jauh berbeda. Bahkan tadi kita sama-sama makhluk punya mulut, antar satu mulut ada yang bisa berbicara pengucapannya, ada yang nggak bisa. Kucing suaranya terbatas, padahal punya mulut, suaranya terbatas, hanya ngeong. Entah ngeong yang bagaimana kita juga nggak paham apa yang dimaksudkan dengan kucing ketika dia mengeong atau meong untuk anak-anaknya, dan meong ketika ketemu dengan musuhnya. Yang kita tahu bahwa dia hanya bunyi meong. Harimau mengaum.
Dan kadang antara harimau dengan kucing misalnya bertemu, satu mengaum, satu meong. Kita tidak tahu apakah satu binatang dengan binatang lain yang beda jenis ini mereka saling paham memahami dengan suara atau tidak, kita tidak tahu. Padahal sama-sama punya mulut, sama-sama punya lidah. Tapi kenapa binatang-binatang itu tidak bisa bicara, sementara manusia bisa bicara? Karena sifat tidak menunjukkan kesamaan dalam hakikat dan kaifiyah. Jadi kalau sesama makhluk yang sama-sama lemah saja sudah beda, apalagi dengan zat yang maha sempurna, maka sungguh sangat berbeda. Seperti dikatakan di sini, arsy itu wujud, kemudian nyamuk itu juga wujud. Artinya wujud itu ada, dan itu sifat. Maka orang yang mengingkari sifat Allah mengingkari wujud. Dan ketika orang yang mereka mentakwil sifat Allah, sesungguhnya dia hanya memindahkan satu sifat kepada sifat lain. Dia menolak sifat tangan bagi Allah, tapi dia menetapkan sifat kuasa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya enggak? Ketika dia katakan yadullah fawqa aydihim, mereka mengatakan tangan Allah, jangan diartikan tangan. Kalau itu nanti kita berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Dan Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Benar, Allah tidak akan pernah sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi ketika mereka mengartikan yadun itu tangan, itu mereka artikan dengan kekuasaan. Sekarang kita tanya, kekuasaan Allah itu sifat bukan? Sifat juga. Jadi dia menolak satu sifat tapi menetapkan sifat yang lainnya. Sementara dia menolak sifat yadun bagi Allah, padahal Allah menetapkan sifat yad, tangan, untuk dirinya. Sementara mereka, orang-orang yang menafikan sifat bagi Allah, menolak untuk mensifati Allah dengan sifat tangan, yaitu menolak adanya sifat tangan pada Allah, tapi kemudian dia mensifatkan dengan sifat lainnya ada pada Allah, kuasa. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, mereka mengatakan bukan Allah yang turun, rahmat Allah yang turun. Mereka mensifati rahmat pada Allah, mensifati bahwa Allah memiliki rahmat. Mereka menolak sifat turun Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka menetapkan sifat rahmat bagi Allah. Jadi mereka ini tidak konsekuen, menolak satu sifat tetapi mengganti dengan sifat yang lain. Allah menetapkan sifat bagi dirinya dengan sifat turun, nuzul, tetapi mereka menolak sifat nuzul dan memberi sifat Allah dengan sifat yakni turunnya rahmat, bukan turunnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turun dengan cara Allah. Allah turun bagaimana Allah yang tahu. Tapi yang kita yakini dan kita imani, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Turunnya Allah adalah turun yang spesial, yang khusus, yang sesuai dengan keagungan Allah dan di luar jangkauan pikiran manusia. Karena manusia hanya bisa menjangkau apa yang dimampui dengan akalnya. Manusia disuruh membayangkan surga aja tidak bisa. Disuruh membayangkan ngerinya neraka saja tidak bisa, padahal sifat-sifatnya telah Allah sebutkan. Allah menyebutkan sifat-sifat surga, penghuninya, bidadarinya, makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, rumahnya, kasurnya, pakaiannya, semua Allah ceritakan. Tapi manusia tidak akan pernah bisa menghayalkan surga seperti apa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "A'dadtu li ibadiya as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, yaitu suatu kenikmatan yang yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah ada satu hati manusia pun yang mampu membayangkannya. Itu baru makhluk, baru surga. Apalagi sang penciptanya, maka zat yang maha agung. Meskipun Allah ceritakan sifat-sifat Allah, maka kita hanya mengenali sifat sebagaimana makna yang zahir, tetapi hakikat dan kaifiyat hanya Allah yang tahu. Maka di sini menyamakan nama bukan berarti menyamakan hakikat dan kaifiyat, yaitu tata cara.
Dan tentu Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, Poin keenam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai zat yang tidak diserupai oleh zat makhluk, maka Dia juga mempunyai sifat-sifat yang tidak diserupai oleh sifat-sifat makhluk. iya, jelas. Zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Dan sifat Allah juga berbeda dengan sifat makhluk. Yang serupa hanya penamaan, tetapi hakikat dan kaifiyat berbeda jauh. Allah yang maha sempurna jauh dengan makhluknya yang diciptakan oleh Allah. Terus Poin 7, menetapkan sifat-sifat yang ada adalah kesempurnaan dan menafikannya adalah kekurangan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sifat kekurangan, maka wajiblah penetapan sifat-sifat itu. nah, menetapkan sifat yang ada adalah kesempurnaan. Artinya kita mengakui bahwa Allah memiliki sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran, memiliki sifat rahmat, memiliki sifat latifun, azizun, hakimun, hamidun, ghafurun, rahimun, dan seterusnya. Itu adalah sifat-sifat yang tetap dan sifat kesempurnaan bagi Allah. Maka menetapkan sifat-sifat bagi Allah sebagaimana Allah menetapkan sifat untuk dirinya, itu adalah menunjukkan pengakuan kita akan kesempurnaan dan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat dan nama. Sementara mengingkari, menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti menafikan sifat-sifat bagi Allah, berarti kita mengatakan Allah itu tidak sempurna. Karena Allah zat yang maha sempurna, yang maha sempurna, lalu kemudian disifati atau ditolak sifat-sifat kesempurnaan, berarti menganggap Allah itu tidak sempurna. Maka ini batil. Yang wajib adalah kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah sebagaimana Allah tetapkan sifat-sifat itu untuk dirinya, dan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan sifat-sifat itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi mengatakan hanya apa yang beliau terima dari Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi tidak pernah berkata dari hawa nafsunya, dari akal pikirannya, dari perasaannya, dari pemikirannya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyun yuha, semata-mata wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Terus Poin 8, dengan nama-nama dan sifat-sifat ini para hamba dapat mengetahui Tuhannya, dan mereka memohon kepadanya dengan nama-nama itu. Mereka takut kepadanya dengan nama-nama itu. Mereka takut kepadanya dan mengharap darinya sesuai dengan kandungan nama-nama itu. Jika dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah makna-makna yang agung itu. Lalu dengan apa dia memintai dan dengan apa pula bertawasul kepadanya? ya, tadi bahwa Allah mengenalkan kepada kita nama-namanya, sifat-sifatnya agar mudah bagi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dikatakan Allah maha mendengar, tadi kita itu yang kita pahami, Allah mendengar semua yang ada pada kita, dari bunyi suara kita yang ada di alam semesta, dan itu sangat mudah sehingga kita dapat mengagungkan Allah. Tapi kalau coba Allah disifati dengan sifat yang kita tidak mengerti maknanya, kita nggak akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak akan bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan yakni menetapkan sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan Allah tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Apalagi menolak sifat-sifat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah yang maha kuasa, maha perkasa, maha menghidupkan, maha mematikan, maha menyiksa. Maka kita akan takut karena kita tahu. Dengan seperti itu kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak mengetahui sifat-sifat Allah yang serupa itu, maka bagaimana kita beribadah kepada Allah? Bagaimana kita bersikap kepada Allah? Tidak bisa. Maka nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah kenalkan kepada kita, yang Allah sebutkan dalam kitab sucinya maupun melalui lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar.
Kalau kita mengenal Allah dengan baik dan benar melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, pasti kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. La mahala taala. Tidak ada keraguan sedikit pun. Di sini menunjukkan manusia memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat Allah, dan sifat-sifat Allah adalah sarana untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena pada nama-nama dan sifat Allah itu mengandung makna-makna agung, mengandung sifat-sifat yang agung dan sempurna. Maka menafikan nama-nama Allah berarti menghilangkan makna-makna yang agung yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Dan itu berarti mencela Allah, naudzubillah. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang orang-orang sifatkan, yaitu orang-orang kafir sifati Allah Subhanahu wa taala. Terus poin 9, bahwasanya makna pokok berkaitan dengan nas-nas sifat adalah zahir dan makna aslinya. Tidak boleh menyelewengkan dari zahirnya kecuali jika keempat syarat berikut ini terpenuhi. ya, bahwa makna pokok, makna inti, bahwasanya makna inti berkaitan dengan nas-nas sifat adalah dohir. Artinya kalau dikatakan yadullah, ya tangan Allah. Kalau dikatakan wajah wajhu rabbika, dan kekala wajah Rabbu, ya wajah. Ketika dikatakan yang ziru rabbuna ila samai dunya, Tuhan kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya benar-benar turun. Akan tetapi kita tidak boleh menyelewengkan, akan tetapi kita harus memegang prinsip-prinsip yang 4 di bawah ini. Tidak boleh menyelewengkan dari makna dohirnya. Allah maha melihat, maha mendengar, maha kuasa, maha perkasa, maha menundukkan, maha menghidupkan, mematikan, dan sebagainya. Sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang agung, dan kita mensifati Allah dengan sifat-sifat tersebut sesuai dengan makna dohirnya. Dan tidak bisa kita memalingkan kepada makna yang lain kecuali jika keempat syarat berikut ini terpenuhi. Terus A. Menetapkan kemungkinan lafaz mengandung makna yang akan ditakwilkan kepadanya. Ya, menetapkan kemungkinan lafaz mengandung, maknanya kemungkinan lafaz itu mengandung makna yang akan ditakwilkan kepadanya. Seperti yaitu lafaz dalam Allah itu berbuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bahwa makar Allah, tipu daya Allah itu bukanlah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi itu sebagai sikap bentuk balasan dari Allah terhadap orang-orang yang berbuat serupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru, mereka membuat makar. Wa makarallah, Allah juga membuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Yang di sini dikatakan bukan menjadi sifat yang tetap bagi Allah, tapi itu sifat fi'liyah sebagai respon balik atas perbuatan hamba. Yang sejenis ini sebenarnya disebutkan banyak sekali, tapi saya lupa dalam hal ini membayangkannya. Ada juga yakni tadi seperti Allah murka. Ghadiballah, murkanya Allah karena sikap hamba. Tapi sifat dasar Allah, sifat-sifat yang tetap bagi Allah adalah rahmat, pengampun, pengasih, penyayang, pemaaf, lemah lembut, dan itu semua yang ada pada Allah. Karena yang ada pada Allah hanya yang sempurna. Allah maha adil dan Allah tidak pernah berbuat zalim. Maka segala musibah yang menimpa manusia itu semua adalah akibat perbuatan manusia itu sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
Musibah apa saja yang menimpa kamu, maka itu adalah akibat ulah tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan yang banyak. Maknanya kesalahan-kesalahan kita yang lainnya yang banyak itu banyak dimaafkan oleh Allah, karena Allah afuwun, maha pemaaf. Jadi di sini kalau ada kemungkinan makna seperti Allah Subhanahu wa taala, fasna'il fulka bi ayunina wa wahyina. Buatlah wahai Nuh kapal alaihissalam, buatlah kapal dengan mata kami, bukan matanya tetapi di bawah pengawasan kami. Kenapa? Karena mata adalah alat untuk mengawasi, melihat. Maka yang dimaksudkan di sini ada ta'wil yang dibenarkan, yaitu bahwa Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam untuk membuat kapal yang besar untuk menampung mereka-mereka yang akan Allah selamatkan dari bencana azab Allah, yaitu dengan pengawasan dari Allah. Maka ayun di sini adalah mata yang digunakan untuk mengawasi hambanya. Nah, ini ada yakni kemungkinan lafaz mengandung makna yang akan ditakwilkan kepadanya. Terus menegakkan dalil yang memalingkan lafaz dari zahirnya kepada makna yang mungkin dikandungnya, yakni makna yang menyalahi zahirnya. Nah, bisa suatu nama Allah itu ditakwil bila ada dalil yang memalingkan lafaz dari zahirnya kepada makna yang mungkin dikandungnya, yakni makna yang menyalahi zahirnya. Artinya gini, bahwa zahirnya nggak bisa dimaknai dengan serupa itu, nggak bisa dimaknai dengan serupa itu. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan tidak bisa makna itu dilapatkan. Ada di dalam nama-nama. Nanti kalau kita ketemu insya Allah, saya lupa materinya, ada bahwa ada nama Allah yang tidak bisa dimaknai dengan nama itu. Seperti contohnya misalnya, yu'dhini ibnu Adam. Yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam menyakitiku. Yasubbud dahra wa ana dahru. Uqallibul laila wan nahar. Anak Adam menyakitiku. Bagaimana anak Adam menyakiti Allah? Yasubbud dahra, dia mencela masa. Wa ana dahru, dan akulah masa itu. Nah, di sini tidak bisa dikatakan bahwa ad-dahru adalah nama Allah atau sifat bagi Allah. Sebab apa? Kalimat sesungguhnya menjelaskan maksud dari perkataan ad-dahru, yang memalingkan makna ad-dahru sebagai nama dan sebagai sifat. Allah katakan uqallibul laila wan nahar, aku datangkan malam dan siang silih berganti. Nah, makna aku datangkan malam dan siang silih berganti menjelaskan makna anadahu, artinya akulah mudabbirud dahri, musarrifud dahri, malikud dahri. Akulah penguasa masa, akulah yang mengatur masa, akulah yang mendatangkan malam setelah siang, yang mendatangkan siang setelah malam. Maka di sini makna anadahu tidak bisa diartikan dahru itu sifat. Ad-dahr artinya masa. Tidak bisa dikatakan masa itu adalah sifat bagi Allah atau nama bagi Allah, karena ada makna dalil yang memalingkan dari makna dzahir, yaitu uqallibul laila wan nahar, yang maksudnya yakni akulah sang penguasa masa, aku yang mengatur silih bergantinya siang dan malam dan siang. Nah, di sini harus ada dalil yang menunjukkan bahwa makna tersebut tidak makna asli. Dahru di sini tidak berarti yaitu nama Allah masa. Allah itu adalah masa, bukan, tapi Allah lah yang mengatur masa. Nah, saya menjawab dalil-dalil yang bertentangan dengan dalilnya tadi. Karena orang yang mengaku benar harus mempunyai bukti atas dakwaannya. Dia harus mempunyai jawaban yang benar terhadap dalil-dalil yang berlawanan dengannya. Dan orang yang hanya mendakwakan takwil tidaklah disebut memiliki dalil. Menjawab dalil-dalil yang bertentangan dengan
dalilnya tadi. Contoh, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman tinggi di atas arsy-Nya, bersemayam tinggi di atas arsy-Nya. Orang yang mengartikan istawa diartikan dengan istaula, yaitu artinya menguasai, dia harus menunjukkan dalilnya mana. Dalilnya mana? Dan dia harus membantah dalil yang mengatakan bahwa istawa itu artinya istaula. Dia harus bisa membantah istawa itu adalah istaula. Kalau orang mentakwil saja itu bukan dalil. Nah, istawa itu bukan istawa bersemayam, irtafa wa ala, tinggi di atas, bukan, tapi itu maknanya istaula. Dalilnya mana? Sekarang bantahlah bahwa makna istawa itu bukan istawa irtafa wa ala, tapi maknanya istaula. Bantah dalilnya mana? Ada nggak? Kalau nggak ada maka nggak bisa. Maka harus dikembalikan kepada makna asal bahwa istawa secara bahasa sebagaimana diketahui orang bangsa Arab, yaitu irtafa wa ala, tinggi dia di atas seluruhnya. Seperti juga yadullah diartikan dengan qudratullah atau Allah, pemberian Allah, karunia Allah. Sekarang yang menunjukkan arti yadullah ini dengan arti kekuasaan Allah dalam ayat tersebut, padahal ayat tersebut di ayat sebelumnya menunjukkan bai'at, yang maknanya Allah membai'at hambanya. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Mereka yang membai'at alladzina innamal ladzina yubayyi'unaka alladzina yubayyi'unaka innamal yubayyi'una Allah, innamal yubayyi'unaka. Orang-orang yang membai'atmu di bawah pohon, itu ada ayatnya. Mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya telah membai'atmu. Yadullah fawqa aydihim, membai'at Allah. Mereka itu hakikatnya membai'at Allah. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Kalau diartikan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, bertentangan dengan ayat yang sebelumnya yang menerangkan tentang bai'at, yang bai'at itu lazimnya adalah berjabatan tangan, seperti ketika para sahabat membai'at Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjabat tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini menunjukkan apa? Harus dia bisa membawakan dalil-dalil, menjawab dalil-dalil yang bertentangan dengan dalilnya tadi. Nah, di bahwasanya manakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan suatu pembicaraan, jika beliau menginginkan arti yang bukan zahirnya, pasti beliau menjelaskan kepada umat bahwasanya beliau menginginkan majaz atau arti kiasan, bukan hakikat atau arti sebenarnya. Ternyata ini tidak pernah terjadi pada nas-nas sifat tersebut. iya. Kalau seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, kitahnya tentang suatu masalah yang beliau bicarakan, beliau menginginkan makna yang lain dari apa yang beliau maksudkan, maka beliau akan menjelaskan kepada kita mengenai maksud dari apa yang beliau sabdakan. Dan itu tidak pernah terjadi pada hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat pun tidak ada seorang pun dari mereka yang mempertanyakan makna dari sifat tersebut, ataupun mencoba untuk menanyakan apakah maksudnya bukan seperti ini dan itu, tidak ada. Mereka menerima dan memahami apa adanya, dan mereka juga mengajarkan kepada generasi berikutnya seperti mereka menerima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau mengatakan suatu kalimat yang beliau inginkan makna lain, maka beliau langsung menjelaskan. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang firman-Nya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi.
Ini ayat ini sebelumnya belum ada minal fajr, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa dan mendefinisikan puasa itu adalah yaitu boleh makan dari mulai terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Kulu washrobu, silakan kalian makan dan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi, sehingga tampak jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam. Sehingga kemudian ada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang dia mengikatkan benang hitam dan benang putih di jempol kakinya yang kanan dan yang kiri bentang ini. Satu kali ini dibentangkan, diikat benang putih, yang satunya lagi hitam, dijadikan, kemudian ditutupin bantal. Kemudian beliau makan. Kalau ditengok lagi belum kelihatan bedanya, tutup lagi, makan lagi. Itu awalnya gitu. Kemudian beliau maju kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah begini maksud daripada firman Allah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memanggil nama sahabat itu, ya fulan, saya lupa namanya. Idan bisa ada tuh karena aridoh. Kalau begitu bantalmu itu seluas timur dan barat. Karena yang dimaksudkan ayat itu adalah waktu benang putih dan benang hitam itu adalah waktu fajar sodik setelah waktu malam. Waktu malam itu diibaratkan benang hitam, dan waktu putih, waktu fajar itu diibaratkan dengan benang putih. Maka turunlah firman Allah yang menjelaskan minal fajr, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri tsumma atimmus siyama ilal lail. Makanlah dan minumlah sehingga tampak jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar dari waktu malam. Yaitu karena ada kalimat minal fajri. Allah turunkan wahyu menyempurnakan, menjelaskan makna itu. Tapi di dalam asma dan sifat tidak ada penjelasan yang seperti itu. Semua maknanya dipahami secara zahir. Tidak ada makna majaz. Kalau tidak ada makna majaz, benang putih artinya fajar sodik, benang hitam artinya malam. Yang seseorang masih boleh makan, silakan makan dan minum selama masih malam dan belum datang fajar sodik. Itu maknanya. Kemudian setelah terbit fajar sodik, maka sempurnakanlah puasamu hingga malam datang, yaitu terbenam matahari. Nah, ini sangat jelas bahwa ya, ketika seorang ia mau mentakwil, ya harus betul-betul tahu cara mentakwil dan ada dasarnya. Kalau tidak, maka tidak bisa. Dan hanya mentakwil saja, kemudian seenaknya semua ditakwil, maka berat. Contoh takwil yang benar, yakni ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan. Nabi bertanya, tahu nggak kalian al-yakin itu apa? Yaitu al-maut, yaitu kematian. Kenapa kok kematian dinamakan al-yakin? Karena nggak ada orang yang nggak yakin kalau dia bakal mati. Maka maknanya sesuatu yang paling diyakini manusia dan tidak diingkari, tidak ada manusia yang mengingkari adalah kematian. Maka sembahlah Tuhanmu sehingga ajal datang kepadamu. Maknanya seperti itu. Sehingga kematian datang kepadamu. Nah, ini aja. Tonton, kita lanjutkan. Pasal 3. Buah tarbiyah tauhid, asma wa sifat pada diri individu dan masyarakat. Sesungguhnya iman dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala sangatlah berpengaruh baik bagi perilaku individu maupun jamaah dalam muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan makhluk. Ya.
Ini pasal 3 masih terkait dengan asma wa sifat, yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu bahwa di dalam mentauhidkan Allah pada sifat dan nama ini ada nilai-nilai edukatifnya, ada nilai-nilai kependidikannya, yaitu yang ditanamkan pada diri individu dan juga masyarakat. Maknanya bila seorang hamba itu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah dalam sifat-sifatnya, mengimani sifat-sifat bagi Allah dan mentauhidkan sifat-sifat bagi Allah, artinya bahwa sifat Allah itu tidak ada yang menyerupai dari sifat-sifat makhluknya. Itu makna mentauhidkan sifat-sifat bagi Allah. Maka itu akan berdampak positif bagi masing-masing individu dan juga di masyarakat. Ketika masyarakat itu individunya beriman terhadap asma'ullah dan sifat-sifat Allah dengan yang benar dan mentauhidkannya, maka itu akan memberikan dampak positif. Nah, apa saja pengaruh-pengaruh positif ini? Yakni di dalam kehidupan seorang muslim maupun masyarakat muslim. Nah, pengaruhnya dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. 1. Jika seseorang mengetahui asma dan sifatnya, juga mengetahui madlul, arti dan maksudnya secara benar, maka yang demikian itu adalah akan memperkenalkannya dengan Rabb-nya beserta keagungannya, sehingga ia tunduk dan khusyuk kepadanya, takut dan mengharapkannya, tunduk dan memohon kepadanya, serta bertawasul kepadanya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Artinya hanya milik Allah asmaul husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Surat Al-A'raf ayat 180. Nah, yang pertama, pengaruh dalam bermuamalah dengan Allah ini dampak positif dari beriman terhadap sifat-sifat Allah dan mentauhidkan Allah dalam asma dan sifatnya. Ini A. Poin A-nya adalah pengaruhnya dalam bermuamalah dengan Allah. Bagaimana hubungan hamba dengan Allah ketika hamba itu beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini tadi yang kita singgung. Pertama, jika seorang mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah dan mengetahui makna dan maksud madlul, itu arti dan maksud daripada nama-nama Allah. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kita tahu Ar-Rahman itu adalah Allah Maha Pengasih, yaitu yang mengasihi seluruh hambanya, tidak ada membeda-bedakan mau itu mukmin, kafir, taat, durhaka, ahlu maksiat, ahlu ta'ah, semua diberi rezeki oleh Allah. Rahim, Allah itu penyayang hanya kepada hamba-hambanya yang beriman dengan kasih sayang yang khusus, yaitu dengan penjagaan, pemeliharaan dari Allah, dengan janji keutamaan dan segala macam sifat rahmat Allah untuk orang-orang mukmin secara khusus. Itu rahmat rahim, terutama nanti di akhirat, di dalam surga. Maka ini madlul daripada sifat rahmat rahim, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini. Dan ini memahaminya dengan benar, yaitu tidak dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak pula mempertanyakan bagaimana dengan sifat Allah tersebut, dan tidak menolak ataupun menyerupakan ataupun mentakwil kepada makna lain. Maka orang yang memahami dan meyakini sifat-sifat bagi Allah, dia akan tahu. Yang tahu Allah Maha sifat pengasih penyayang kepada hamba. Apa sikap semestinya pada diri hamba yang tahu Allah Maha pengasih penyayang? Ya, dia akan semakin menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah. Karena Allah telah banyak memberikan kasih sayangnya, dan dia akan semakin mendekat kepada Allah.
ingin mendapatkan rahmat Allah, bahkan tidak ingin lepas dari rahmat Allah, terutama ketika mengetahui bagaimana sempurnanya rahmat Allah. Sehingga di dalam doa Nabi SAW, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Zat yang maha hidup lagi maha tegak, mengatur seluruh alam semesta sendiri. Birahmatika, dengan rahmat-Mu lah hamba memohon pertolongan dari kesulitan-kesulitan hamba. Astaghits aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah keadaan hamba seluruhnya. Ketaatan hamba, semangat untuk beribadahnya hamba, rezeki hamba, hidup hamba, dari semuanya. Ya Allah, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua keadaan hamba. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, jangan Engkau serahkan aku kepada diriku meski hanya sekejap. Artinya ya Allah, selalu limpahkanlah rahmat-Mu, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan Engkau serahkan aku kepada diriku, jangan Engkau berpaling dariku meski hanya sekejap ya Allah. Jangan Engkau cabut rahmat-Mu dariku meski hanya sekejap ya Allah. Ini ketika kita tahu Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Sehingga kita berdoa kepada Allah dengan namanya yang indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki, ya Razzaq ya Dzal Quwwatil Matin urzuqni. Wahai Zat yang maha memberi rezeki, wahai Zat yang maha kuat lagi maha kokoh, berilah hamba rezeki. Kita berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna. Bahkan Nabi SAW dalam satu doanya beliau mengucapkan, as'aluka bikulli ismin huwa lak, ya Allah aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang ia adalah nama-Mu, dan seterusnya. Menunjukkan kita ketika kenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya, maka kita akan semakin berperilaku kepada Allah sesuai dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tersebut. Seperti kita sebutkan tadi, ketika kita tahu Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha menyaksikan kita, maha mengawasi kita, dekat dengan kita, maka kita akan bersikap seperti apa ya? Seperti yang kita kenal Allah itu. Kita akan waspada, hati-hati, yakni dari pengawasan Allah, dari ilmu Allah. Kita juga akan selalu menata diri, memperbaiki diri, dan segera kembali bila terjatuh kepada keliruan, karena kita tahu, merasa selalu diawasi, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, sehingga kita bertutur kata dengan hati-hati, tidak sembarangan berbicara, karena kita tahu Allah maha mendengar dari semua ucapan kita. Demikian kita akan bersikap kepada Allah sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berdoa, kita mengucapkan ya sami'at ya sami'at doa, wa Zat yang maha mendengar doa, wa ya mujibas sa'i, wa Zat yang mengabulkan, memperkenankan permohonan orang-orang yang meminta. Kita akan berdoa dengan nama-nama Allah tersebut. Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biya, dan Allah menyuruh kita, berdoalah kalian dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Maka ini hubungan yang sangat harmonis antara hamba dengan Rabb-nya, yang itu terjadi ketika hamba beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan memahami madlulnya, makna dan maksudnya secara benar. Terus yang kedua, jika ia mengetahui bahwa Rabb-nya sangat dahsyat azab-azabnya, dia bisa murka, maha kuat, maha perkasa, dan maha kuasa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Dia maha mendengar, maha melihat, dan maha mengetahui segala sesuatu yang tidak satupun terlepas dari ilmunya. Maka hal itu akan membuatnya bermuraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, takut dan menjauhi maksiat terhadapnya.
Iya, betul. Ini tadi yang kita singgung, bahwa yakni ketundukan dan kekhusyuan hamba kepada Allah, rasa takutnya dan pengharapannya kepada Allah, dan ia memohon kepada Allah dengan bertawasul dengan nama-namanya karena ia mengetahui asma dan sifat-sifat bagi Allah serta mengetahui arti dan maksudnya dengan benar. Demikian pula ketika hamba mengetahui Allah Subhanahu wa taala maha dahsyat azabnya, maha kuasa, maha besar murkanya, maha kuat, maha perkasa, maha kuasa untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui segala sesuatu yang tidak ada satupun terlepas dari ilmunya. Maka tadi kita akan bersikap sebagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan senantiasa merasa diawasi, bermuraqabah, dan tidak sembarangan berbuat maksiat. Kalau sampai terlena bermaksiat, ia segera bertaubat kepada Allah, karena tahu Allah yang maha keras siksanya dan hukumannya. Dan bila terjatuh dia berbuat dosa, dia menyesal, maka dia tahu Allah dan yang maha menerima taubat, maka dia pun bertaubat kepada Allah. Terus 3. Jika ia mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha Mulia, senang pada taubat hambanya, mengampuni semua dosa dan menerima taubat orang-orang yang bertaubat, maka hal itu akan membawanya kepada taubat dan istighfar. Juga membuatnya bersangka baik kepada Rabb-nya dan tidak akan berputus asa dari rahmat-Nya. iya, ketika ia sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kaya, Maha Mulia, dan Allah Maha Gembira dengan taubat hambanya, Allah Maha mengampuni semua dosa dan menerima taubat hamba yang bertaubat, maka ini akan menjadikan seorang hamba itu tidak berputus asa ketika terjatuh kepada dosa. Dia tahu dia punya Tuhan yang Maha Pengampun, sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kekeliruan yang dia kerjakan, dan membuatnya selalu beristighfar, dan membuatnya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah berputus asa dari meraih rahmat Allah Taala. Ini dampak positif pada diri hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala karena iman kepada asma dan sifat. Terus Yang keempat, jika ia mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberi nikmat, yang menganugerahi, dan yang hanya di tangannya segala kebaikan, dan dia maha kuasa atas segalanya, dia yang memberi rizki, membalas dengan kebaikan, dan memuliakan hambanya yang mukmin, maka hal itu akan membawanya pada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaqarrub kepadanya, serta mencari apa yang ada di sisinya, dan akan berbuat baik kepada sesamanya. Lihat, ketika hamba mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi nikmat, yang maha kaya dengan anugerahnya kepada hamba, yang hanya di tangannya segala kebaikan. Dia tahu semua kebaikan ada di tangan Allah. Wal khairu kulluhu fi yadayhi. Allah, segala kebaikan ada di kedua tanganmu. Dan dia tahu Allah yang maha kuasa, ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Dan hamba itu mengetahui bahwa Allah maha memberi rizki dan tidak pernah berhenti dari memberi rizki. Saha'ul laili wan nahar. Allah itu maha derma kepada hambanya di malam dan siang, selalu tidak ada hentinya. Di masa panas, di musim panas, di musim dingin, di musim hujan, di musim semi, di musim gugur, Allah selalu baik. Pagi, siang, sore, malam, Allah selalu baik. Ketika ia mengetahui keadaan hamba yang demikian, terlebih lagi mengetahui bahwa Allah itu maha memuliakan hambanya yang beriman, maka itu semua akan mendorong cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah.
Contohnya sederhana, kalau kita tahu ada sahabat kita yang begitu baik sama kita, suka nolong kita, bantuin kita, doain kita, selalu ngunjungin kita, kira-kira kita cinta enggak sama orang yang seperti itu? Suka enggak kita orang sama seperti itu? Itu baru berapa yang diberikan manusia kepada kita. Apalagi Allah yang tidak pernah berhenti memberi kepada kita dari kita sebelum lahir, kita di dalam perut ibunda kita, di hari usia 121 ketika roh ditiupkan ke dalam diri kita, kita sudah diberi kehidupan oleh Allah dan diberi penghidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa makan, minum tidak melalui mulut. Bayangkan. Sampai kita lahir, ya Allah, pernah nggak kita ini diistirahatkan, dibaikot oleh Allah, tidak menerima karunia rezekinya? Tidak pernah, wala sedetik. Kita masih bernafas, itu karunia rezeki. Orang dalam kondisi sakit, dia masih merasa enak, masih merasa kadang bisa tersenyum ketika doa saudaranya mendoakan mengunjunginya. Padahal di dalam kondisi sakit. Karena Allah yang terus memberi kepada hamba dalam segala keadaan dan tidak pernah berhenti. Maka kalau kita menyadari hal ini, apakah kita tidak cinta Allah? Apa kita tidak semakin dekat kepada Allah, mentaati Allah, bertakarrub kepada Allah? Dan justru itulah semestinya yang harus banyak syukur akan segala karunia kenikmatan Allah. Itu sebab apa? Karena hamba beriman kepada asma dan sifat dengan benar. Hanya insya Allah pengaruh dalam bermuamalah dengan makhluk itu pun juga akan berdampak. Ketika orang itu beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, itu akan mengaruhi. Kapan dia bisa mengaruhi seperti itu? Ketika keimanan kita bukan sebatas ilmu, tetapi dibarengi dengan penghayatan, perenungan, dan peresapan. Sehingga kita akan benar-benar bersikap kepada Allah sesuai dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Dan kita akan bersikap kepada sama makhluk, karena kita tahu orang yang berbuat baik kepada makhluk, Allah akan berbuat baik kepada hamba. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hamba selagi hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Wah, insya Allah itu akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan mendatang di samping nanti, yaitu masuk ke wala dan barok. Tapi sebelum wala dan barok, saya ingin nanti teman-teman bisa yang megang kitab ini untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan soal bab 4 ini. Ya, supaya ada hasilnya kita belajar dan kita mutolak. Yang mungkin ya enggak, artinya biasa saja, nggak ada hukuman. Cuma artinya bahwa kita di sini memperbaiki yang masih kurang paham, kita nanti akan terangkan lagi hal-hal yang terkait dengan ini, insyaallah ta'ala. Tapi ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan ketiga dari al-iman atau tauhidul asma wa sifat. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.